Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang menggapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan melalui tasawuf. Perkenalkan, saya Arina Nailul Muna, NIM 071, Prodi Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Anissa Kartika Putri dari Ekonomi Islam 2020. Perkenalkan, saya Devi Ayuni, NIM 049 dari Prodi Ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan tentang konsep tasawuf. Konsep tasawuf menurut Imam Al-Suruj Al-Tusi, kalimat tasawuf berasal dari kata suf, yaitu pakaian. Dan ada pun yang berpendapat bahwa akar kata tasawuf berasal dari kata sofa, yang berarti suci, murni, dan bersih. Sesuai dengan inti ajaran tasawuf, yaitu pensucian, pemurnian, dan pembersihan hati, pikiran, dan perbuatan dari akhlak tercela. Secara terminologis, tasawuf bermakna gerakan etis, moral, dan akhlak dalam Islam untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang islami terhadap Allah SWT. Karena sesama manusia menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti dengki, demam, sombong, riya, tamak, dan pembiasaan diri dengan sifat-sifat terpuji seperti zuhud, waro, sabar, syukur, yakin, tawakal, muraqabah, dan lain-lain. Hubungan antara tasawuf dengan akhlak, moral, dan etika. Sebelum kita mengetahui hubungannya, kita harus mengetahui pengertian dari tasawuf dulu. Tasawuf dikonotasikan dengan ahlus sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya banyak diisi dengan berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah. Lalu, pengertian dari etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan, keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia, hubungannya dengan Tuhan, dengan sama manusia, dan dengan alam. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Lalu ada pengertian akhlak. Akhlak dari segi istilah kita dapat merujuk kepada pendapat Ibnu Muskawaih, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Tasawuf seperti artinya yaitu proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati. Dengan menyucikan hati, kita tidak hanya bisa dekat dengan Allah saja, tetapi malah dapat mengenal Allah. Menurut Zunnun al-Misri, ada 3 macam pengetahuan yaitu tentang Allah. Yang pertama, pengetahuan orang awam, yaitu Allah dengan perantara kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, Allah dengan menurut logika dan akal. Dan terakhir yaitu pengetahuan kaum sufi, yaitu Allah dengan perantara hati sanubari. Pengetahuan yang hakiki tentang Allah adalah pengetahuan yang disertai dengan kesucian hati. Telah dijelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang mendasari perilaku manusia, dan tasawuf adalah cara untuk membersihkan diri dan mensucikan hati. Maka hubungan antara tasawuf dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain mendukung. Lalu, hubungan tasawuf dengan etika, moral, dan akhlak adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mensucikan hati, pastinya kita juga memiliki etika, moral, dan akhlak yang baik juga. Di sini saya akan membahas mengenai peran dan fungsi tasawuf dalam menggapai kebahagiaan batinilah. Sebenarnya apa sih tasawuf itu? Tasawuf merupakan ilmu yang berfokus pada membangun diri seseorang untuk menjauhi hal duniawi. Lalu, bagaimana ilmu tasawuf memberikan langkah-langkah bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati? Sebenarnya kebahagiaan seseorang itu bersumber dari dalam diri manusia atau dalam jiwa manusia itu sendiri, bukan dari luar diri manusia. Oleh sebab itu, jiwa manusia harus dilatih dengan beberapa cara. Yang pertama, mengekang syahwat jasmaniah atau mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, konsisten dalam perbuatan baik. Dan yang ketiga adalah memperbanyak mengingat Allah. Kebahagiaan merupakan suatu kesenangan dan ketentraman hidup dalam diri manusia. Ilmu tasawuf menjelaskan bahwa sumber kebahagiaan itu berasal dari dalam jiwa manusia itu sendiri. Jiwa bagaimanakah yang menjadi letak kebahagiaan? Dalam konteks tasawuf, jiwa yang dimaksud adalah jiwa yang tenang. Kemudian, bagaimana manusia dapat mencapai jiwa yang tenang tersebut? Maka dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama adalah jiwa itu harus dilepaskan dari kungkungan syahwat jasmaniah. Caranya adalah dengan menanamkan paradigma keakhiratan. Manusia dalam melakukan segala aktivitasnya tidak boleh hanya berhenti pada tujuan-tujuan duniawi atau materi, tetapi mereka juga harus sampai pada orientasi keakhiratan. Misalnya seperti seberat-beratnya beban hidup manusia, bekerja siang dan malam, kerja keras itu akan membuat jiwa terbebani jika orientasinya semata-mata hanya tentang materi. Berbeda dengan kerja keras yang berorientasi pada keakhiratan, maka dia tidak akan merasakan kecewa sebab dia yakin bahwa kerja kerasnya itu adalah amal ibadah dan ladang pahala, sehingga ia senantiasa akan merasa bahagia. Manusia yang mengejar keakhiratan, maka dunia akan mengikutinya, sehingga ia pun akan merasa bahagia.
Namun jika sebaliknya, maka ia pun akan merasakan kegelisahan yang terus-menerus. Kemudian bagaimanakah cara yang kedua? Yang kedua adalah dengan jiwa yang tenang akan muncul dengan cara banyak-banyak melakukan kebajikan. Kebaikan akan membuat seseorang yang melakukannya dan membuat orang yang menerimanya sama-sama merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu, Islam telah mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan yang ketiga adalah dengan cara melatih jiwa agar konsisten hanya tetap kepada Allah. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara berzikir setelah melaksanakan sholat. Zikir dalam hal ini bukanlah zikir yang dari segi kuantitas yang lebih mengedepankan banyaknya jumlah zikir, namun melainkan zikir secara kualitas, yaitu dengan menghadirkan hati dan sadar akan zikir yang dilakukan itu dengan penuh kehusyuan. Nah, dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, yang perlu kita lakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata kunci untuk menggapai kebahagiaan terletak pada jiwa manusia. Ketika jiwa manusia tenang, maka dengan otomatis ia akan merasakan kebahagiaan. Tasawuf tidak menawarkan kebahagiaan melalui sesuatu di luar diri manusia, melainkan kembali ke dalam diri jiwa manusia itu sendiri. Demikian materi tersebut dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan materi tentang zuhud dan aktualisasinya dalam kehidupan. Dalam tradisi etimologi Arab, zuhud berarti meninggalkan sesuatu karena tidak memerlukannya dan tidak menyukainya. Nah, dalam terminologi kesufian, istilah zuhud bermakna meninggalkan dan tidak menyukai dalam hati segala hal keduniawian yang dapat memalingkan dari keukhrawian. Secara ekstrim, mereka menyikapinya dengan meninggalkan keduniawiannya secara total dan memilih untuk mengasingkan diri dan beribadah. Tetapi secara proporsional, mereka menyikapinya antara kepentingan dunia dan kepentingannya di akhirat. Menjaga hati agar senantiasa sadar dan terhindar dari godaan-godaan cinta dunia yang dapat memabukkan dan melenakan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berperan aktif dalam kehidupan dunia. Keaktifannya tidak membuat fatal kesehatannya karena pandai mengelola hati dan pikirannya. Allah juga pernah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 77 yang artinya, katakanlah bahwa kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu akan terzalimi sedikit pun. Karena hati yang tentram adalah hati yang bernaung di bawah kemahabesaran Allah. Hati yang dipenuhi dengan keyakinan terhadap Allah dan hati yang memahami posisi dunia di hadapan Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Seorang zahid lebih mengutamakan kesehatan hati daripada kesehatan raga, karena kesehatan hati akan menentukan kesehatan fisik. Di dalam fisik yang sehat terhadap hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang zuhud. Ketika Rasulullah ditanya tentang perbedaan seorang mukmin dan munafik, Rasulullah menjawab, orang mukmin keseriusannya dalam sholat, puasa, dan ibadah, sedangkan orang yang munafik kesungguhannya dalam makan, minum, layaknya binatang. Kekayaan bagi orang yang berzuhud adalah kekayaan yang produktif dan bermaslahat. Semakin kaya si zahid, maka akan semakin pemurah hatinya. Karena Islam tidak anti kekayaan. Justru Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya dan berdaya secara ekonomi, agar bisa memenuhi kedua rukun Islamnya, yaitu zakat dan haji. Bahkan untuk kepentingannya yang lebih luas lagi, yaitu berjihad dan berdakwah di jalan Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah adalah orang yang senantiasa mengesampingkan prasangka buruknya terhadap apapun keputusan Allah, serta meyakini bahwa pada setiap keputusannya pasti mengandung hikmah kebaikan yang tiada disangka-sangka. Contoh orang berzuhud adalah seseorang yang zahid tidak mengkhawatirkan masa depan pernikahannya. Dengan keyakinannya, ia senantiasa tenang dalam usaha mencari jodohnya, tidak mudah terprovokasi oleh anggapan bahwa yang tidak berpacaran atau yang tidak punya pacar berarti ketinggalan zaman. Karena tujuan utama pernikahannya adalah keberkahan, bukan keberadaan. Keberkahan ada pada kehalalan, bukan pada menghalalkan segala cara. Wara secara bahasa adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik atau subhat. Sedangkan menurut para sufi, wara merupakan menghindari segala hal yang tidak jelas antara halal dan haram. Mengenai keutamaan sifat ini telah disebutkan oleh Nabi kita pada sabdanya, yaitu keutamaan menuntut ilmu itu lebih dari keutamaan banyak ibadah, dan sebaik-baiknya agama kalian adalah sikap wara. Contoh yang tidak sesuai dengan
sikap wara ini adalah kita mendengarkan musik dan mainkan musik secara berlebihan hingga kita lalai akan kewajiban kita sebagai muslim. Padahal dalam Islam sendiri bermusik itu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka sebaiknya kita meninggalkan dulu kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan, karena kita tidak tahu itu ada termasuk perilaku yang halal maupun perilaku yang haram. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai muraqabah dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih muraqabah itu? Nah, di sini kita akan membahas tentang muraqabah. Muraqabah adalah sifat seseorang yang merasa dirinya selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Jadi, dalam hal ini, seseorang akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari. Baik itu kegiatan yang positif maupun negatif, seseorang itu akan merasa terus dirinya diawasi oleh Allah. Namun, dengan adanya sifat ini, seseorang akan takut untuk melakukan keburukan atau hal-hal yang dilarang karena seseorang tersebut akan merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena dengan muraqabah inilah seseorang akan menjalankan ketaatannya kepada Allah dimanapun ia berada. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya sikap muraqabah akan membawa seseorang pada jurang kemaksiatan. Kemudian ada beberapa macam sifat muraqabah. Yang pertama yaitu muraqabah dalam ketaatannya kepada Allah. Dalam hal ini manusia dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan segala perintah Allah, seperti benar-benar memfokuskan tujuan amal ibadahnya hanya kepada Allah dan karena Allah dan bukan karena faktor-faktor lainnya. Karena ia menyadari bahwa Allah lah yang maha mengetahui segala niatan yang tersembunyi. Yang kedua adalah muraqabah dalam hal kemaksiatan. Dalam hal ini dengan menjauhi perbuatan maksiat, bertaubat serta menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, seperti sikap itu berawal dari keyakinannya bahwa Allah mengetahui dan tidak menyukai hambanya yang berbuat maksiat. Sekiranya pun ia telah berbuat maksiat, ia akan bertaubat dengan sepenuh hatinya dan menyesali perbuatannya tersebut. Yang ketiga adalah muraqabah yang bersifat mubah. Dalam hal ini seperti menjaga adab-adab terhadap Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, kemudian bermuamalah yang baik kepada setiap manusia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sehingga orang muslim akan tampil dengan kepribadian yang menyenangkan terhadap setiap orang yang ia jumpai. Yang keempat adalah muraqabah dalam musibah yang menimpa. Dalam hal ini dengan ridho dan ketentuan-ketentuan Allah dan mempercayai semua yang terjadi atas izin Allah, serta memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran bahwa sesuatu yang datang dari Allah dan menjadi hal yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia akan ikhlas dan bersabar terhadap sesuatu yang menimpanya. Kemudian contoh muraqabah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melatih diri untuk selalu menjaga perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun kita berada. Kita juga bisa dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah akan menumbuhkan rasa ketenangan dalam hati manusia. Lingkungan pergaulan kita sehari-hari juga sangat berpengaruh terhadap diri kita, maka alangkah baiknya kita selalu memilih pergaulan yang benar yang membawa dampak positif dalam diri kita sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yakin dan aktualisasinya dalam kehidupan. Yakin adalah kemantapan dan ketenangan hati terhadap janji dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, di dalam setiap bidang kehidupan dan usaha hendaknya tidak hanya mengandalkan pada kekuatan modal, tenaga dan strategi saja, akan tetapi juga pada keyakinan. Keyakinan ibaratnya jiwa bagi raga. Keyakinan sebagaimana yang dimaksud adalah kemantapan hati dan ketenangan hati akan kuasa dan janji Allah terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi dan memaksakan takdirnya kalau Allah sudah berkehendak, dan tidak ada kata luput ketika Allah sudah menjanjikan. Sebesar apapun masalahnya, yakin terhadap janji Allah bahwa pada setiap kesusahan pasti ada kemudahan, apapun bentuknya. Sabar sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni sabaru yasbiru, berarti menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri terhadap segala kesulitan, kesedihan, maupun menahan diri ketika kita menghadapi sesuatu yang kurang kita sukai. Dalam bahasa, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar itu bentuk kemampuan pengendalian diri sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang dimilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Contoh sikap yang tidak mencerminkan sikap sabar adalah dalam berhijrah pasti ada saja cobaan, entah dari sesama manusia ataupun dari yang lainnya. Kita harus sabar dan tidak mengeluh atau malah memutuskan untuk tidak jadi berhijrah. Seharusnya kita sabar dalam menghadapi cobaan, apalagi ini adalah proses pendekatan diri kepada Allah dan pastinya memiliki banyak cobaan dan banyak masalah.
Kemudian materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang syukur dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rasa syukur. Dan apa sih maksud dari syukur itu? Syukur berasal dari kata syakara yang berarti berterima kasih. Namun dalam istilah yang dimaksud dengan syukur adalah pengakuan atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Pengakuan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi juga diiringi oleh sikap taat kepada Allah. Ada pula yang mendefinisikan syukur dengan memuji seraya menyebutkan kebaikannya. Definisi syukur tidak salah, tetapi hanya fokus pada syukur dalam ucapan saja. Padahal justru yang berat bukan syukur di lidah atau ucapan, melainkan syukur yang hingga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Syukur merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia karena sudah diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Perintah tersebut ada pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan perilaku-perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara dalam mengungkapkan rasa syukur kita. Yang pertama dengan melaksanakan perintah untuk selalu beribadah kepada Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dan merasa menjadi orang yang paling beruntung di setiap nikmat dan ujian yang diperoleh, dan tentunya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Selain itu, kita juga harus menghindari rasa syukur yang salah, seperti contohnya bersyukur kepada selain Allah, kemudian ritualisasi rasa syukur yang tidak diajarkan oleh agama. Itu semua harus kita hindari dalam mengungkapkan rasa syukur kita. Mari kita bersyukur dengan hal-hal yang benar yang diajarkan oleh agama kita. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak hanya dengan ucapan saja, namun juga mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tawakal dan aktualisasinya dalam kehidupan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tolak ayat 3. Artinya, dan barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan tawakal adalah usaha maksimal dengan tanpa mengesampingkan rasional, telaten dalam usaha mencari yang halal, dan tidak menghalalkan segala cara. Menyiapkan mentalnya untuk kemungkinan yang terburuk dengan hati yang lapang, ridho, dan berprasangka baik terhadap Allah. Karena orang yang hatinya selalu bergantung dan berpasrah diri kepada Allah tidak mudah terpukau dan tergiur untuk berperilaku syirik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.